Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu lagi ya setelah agak lumayan lama ya nggak Hibernasi. ketemu Zoom. Hibernasi apa hiber liburan? Hiber holiday, hiber day. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrolin apa ya? Tidak jauh-jauh dari soal cuaca, iklim, alam semesta ini dan tentu saja Indonesia tercinta. Nah, ini nih, cuaca nih di tempatku nih, sore-sore agak gelap ya, adem-adem tapi kurang angin gitu, jadi gerah gitu, tapi dia adem gitu. Nah, sebenarnya mungkin daripada ngobrolin yang belum jelas ya, hari ini kayak gimana, hari besok lebih baik kita lihat prediksinya aja yang lebih ilmiah gitu ya, terkait dengan iklim, terkait dengan cuaca kita Indonesia ini menjelang, perkembangan COVID-19 yang makin menanjak, ya nggak Hmm. sih? Nah, kan Kirain kita menjelang juga pilkada. kagak usah pilkada entar aja. Artinya kan, kita berharap bahwa di Desember itu sudah mulai, ada perubahan ya terkait dengan, pandemi ini, ya kita sembari sembari kita pengen tahu gitu kayak gimana sih cuaca prediksi iklim kita ini Musim. untuk Hmm. sampai musim musim apa sih, musim yang kayak gimana gitu. Ya. Ada kemarin juga malam-malam hujan aku kan, tapi, Hmm. beberapa hari itu kering gitu, banyak angin tapi pas hujan tuh nggak ada angin, gerah guys, walaupun dingin, gimana sih? Oke, Iya. langsung aja lah daripada lama-lama, silakan Oke. Bu. Oke, sebenarnya saya mau men-share materi yang sudah disampaikan ya oleh pemateri dari 8 minggu lalu ya. Hari Selasa tanggal 8 September dengan judul menelisik kebutuhan prediksi musim di wilayah Indonesia. Memang bentuknya itu FGD, focus group discussion, dan lebih banyak sebenarnya menggali informasi dari Dinas Pertanian begitu dan dan PT Garam. Jadi bagaimana musim yang dibutuhkan ya. Ternyata seperti seperti kami peroleh informasinya dari minggu lalu dari narasumber dari PT Garam, ternyata punya syarat-syarat tuh garam itu harus Hmm? gitu kan, berapa hari keringnya gitu. Terus udah gitu dia syarat temperaturnya juga ada, suhunya mesti sekian sampai sekian gitu ya, supaya garamnya bisa terbentuk dengan ternyata ada syarat Oh iya, iklimnya. pernah kita bahas ya tentang Iya, iya cuaca kemarau pembuatan ya, pembuatan garam itu buatan ternyata garam. garam sama petani kan berbeda ya, berbeda 180 derajat. Kalau petani berharap-harap kapan hujan turun, Hmm? kalau petani garam, itu berharapnya biarkanlah hujan turun asal bukan di tempat kami, gitu. Karena mereka berharapnya kapan ya keringnya gitu, kapan masa kering gitu. Hmm. Meskipun kita mau hujan, tapi ada nggak masa-masa keringnya di musim hujan ini, misalnya kayak gitu. Jadi kebalikannya, jadi seru sih sebenarnya webinar yang kemarin itu seru. Jadi kita membuka wawasan juga ternyata, oh kayak gitu ya garam tuh gitu. Dan memang informasi musim ini luar biasa, mensupport banget gitu para petani garam ini, sehingga mereka bisa merancang planning nanti memulai disebutnya bukan tanam garam, tapi memulai Memproduksi ya, memproses, memprosesnya mulai kapan, terus nanti memproduksi pematangannya ya, kapan, memproduksi garam. panen garamnya kapan, kayak gitu intinya. Mmm, Oke, ya, jadi ada kaitannya dengan itu yang ingin saya sampaikan. heeh, Udah bisa terlihat ya? Oh, ya, oke, bentar. Jadi ini adalah bentar, belum 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 bisa langsung terlihat ya ininya. Oh ini nih pakai ini. Oke. Jadi ini udah, adalah prediksi, oke, prediksi curah hujan seperti ada di judulnya itu ya. Prediksi heeh, curah hujan dari bulan apa? Dari bulan September 2020 sampai April 2021 di mana gitu kan, di Pulau heeh, Jawa dan Jawa Timur ya, Jawa bagian timur dan Madura. heeh, Karena ini kan permintaan dari user gitu ya, dari pengguna. Jadi kami ingin merancang satu produk gitu yang mirip dengan Sadewa. Kalau Sadewa itu cuaca, maka ini nanti skalanya itu dari harian
karena mengambil dari Sadewa juga, hingga antar tahunan, jadi sampai ke iklim gitu. Jadi diintegrasikan namanya Kamajaya. Jadi Kamajaya ini memang fungsinya untuk mendukung pertanian, intinya begitu, gitu informasi yang diberikan. Makanya ini ada dasarian. Dasarian itu maksudnya dalam 1 bulan dibagi menjadi 3, 10 hari, 10 hari, 10 hari gitu. Jadi D1 ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah sekarang kan sudah lewat ya September ya. Dari 1 sampai 10 kan udah lewat ya. Sekarang Kuadran 1, kuadran 2. kita masuk ke dasarian kedua kan. Nah, bagaimana sebenarnya Jawa Timur ini? Sebenarnya kan Periode ya. ya periode selanjutnya di bulan September itu nanti akan lebih basah gitu ya, akan lebih basah. Di dasarian ketiga juga sama seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini kecenderungannya Oktober bagaimana? Kan dia sebenarnya di utara ya. Kemarin kan wilayah Kabupaten Lamongan ya, Lamongan itu ada di utara sini, di utara. Nah di utara ini sebenarnya bulan Oktober ada kering sebentar ya, sebentar di 10 hari pertama itu. Tapi setelah itu hujan lagi. Nah kalau yang garam, petani garam itu kan adanya dia site-nya ada di Madura. Nah, kalau kita lihat Madura ini keringnya hanya sebentar di bulan September ini doang kan. September di dasarian kedua dan ketiga ini ya, ada putih-putih ini, tapi setelah itu basah, basah, makin basah kan. Oktober itu hampir tidak ada jeda gitu ya. Basahnya ini kalau untuk yang Madura. Jadi agak sulit kalau mau memulai produksi garam gitu ya di bulan Oktober ini. Sementara bagaimana dengan yang pertanian tadi ya? Pertanian saya kira sudah disarankan untuk memulai masa tanam gitu di Oktober dasarian kedua ini. Karena di sini sudah mulai continue ya. Continue artinya kondisi basahnya sudah mulai basah terus gitu ya untuk wilayah di Lamongan ini. Seperti itu. Dan ini adalah bulan Desembernya juga nanti akan ada sepertinya akan ada kondisi yang lebih sangat basah begitu di bagian utara sini yang perlu Utaranya ya, diwaspadai. agak naik ke atas ya. Iya, Desember 2 dan 3, tapi uniknya Desember ini di bagian tengah dan selatan ini lebih kering kan ya. Lebih kering gitu. Jadi nggak rata gitu loh. Hujannya lebih banyak jatuh di laut seperti yang begitu dan di bagian utara. Bukan di daratan pada bulan Desember. Nah, kalau pada bulan Januari, itu ekstrim ya, ada potensi ekstrim karena ini merah banget kan di bagian utara ini. Jadi ini patut Artinya diwaspadai merah tuh apa? kemungkinan. Ya merah kan berarti curah hujannya lebih dari berapa Tinggi, ini? lebih Iya, tinggi. tinggi, Oh, tinggi. Ya, tinggi. Di atas 300 curah hujan ya mm ini. per bulan. Oh. Iya. Itu. Jadi patut diwaspadai ya untuk pertanian di bulan Januari di wilayah Kabupaten Lamongan ini mungkin akan ada banjir dan sebagainya gitu ya di Januari. Nah, Februari langsung drop berbeda gitu. Anehnya gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya ini kalau lihat dari wilayah Indonesia secara luas, hujannya itu lebih banyak jatuh di selatan, di laut gitu. Jadi konvergensinya nanti akan terbentuk tuh rain band-nya itu di lautan, di selatan, di perairan selatan Jawa gitu, termasuk di Jawa Timur. Jadi makanya di sini ada pengurangan hujan yang signifikan di bulan Februari ini. Nah, saya kira ini yang perlu kita rekomendasikan bahwa garam bisa dilakukan di masa-masa ini di bulan Februari, di bulan Februari. Ya kalau memang waktunya cukup lama sih sebenarnya kayak September, Oktober, November, Desember ke Januari itu kan lumayan tuh 5 bulan. Sebenarnya normalnya dia Bisa butuh 5 bulan. 5 Oh bulan gitu. sebenarnya lama juga ya, lama juga. Tetapi kan kita juga berharap kalau misalkan curah hujannya tidak terlalu signifikan gitu ya. Mudah-mudahan dia masih bisa memanfaatkan ini gitu 1 2 3 4 5. Di sini kan udah tinggal panennya misalnya gitu kan. Pas lagi banyak hujannya dia mulai lagi tanam garamnya Maret kan. 1 2 3 4 ya kan gitu. Ini kan di Maduranya yang kita lihat ya. Di sini kan putih udah 4 bulan putih gitu kan. Di sini dia tinggal panen begitu. Jadi nah ini yang perlu, ini saya kira informasi seperti ini kan penting ya, penting untuk diketahui dan ini juga dihasilkan dari prediksi model yang terus-menerus kita update. Jadi tiap bulan tuh kita punya informasi Ya, sampai 9 ini bulan ke termasuk depan. juga kan ini berguna juga buat misalnya pengrajin ya seperti mebeler gitu kan dia harus seperti kayu-kayunya juga Atau harus tembikar juga, kering. tembikar kan dia butuh Ya. dikeringkan, genteng ya enggak Walaupun sih? mungkin teknologi sekarang kan memungkinkan juga seperti pengovenan begitu ya. Jadi Ya. apa Tapi namanya?
sangat high cost. Kemarin juga diceritain Iya, sama iya, garam itu, ya iya, memang kita iya, juga ada teknologi dari Korea, tapi iya. ya tetap ngeluarin Ya biayanya bayangin lah gitu, produk garamnya kan murah banget gitu ya ya kan. itu maksudnya, apalagi Kalau garam kalau harus kasarnya gitu. pakai, iya, Iya, iya bener. ya itu dia makanya. Ya itulah memang, ya itu hadirin. Jadi itu, sebuah, Oke. apa namanya, dilema juga ya buat buat Hmm. buat, ya kita ya. Informasi ini, tentu memberi juga sih ya, apa, mungkin yang, pengrajin garam untuk, Betul. mungkin bisa beralih profesi dulu gitu kan ya. Iya, Tidak karena itu memproduksi musiman kan merekrut mhm, tenaga mhm, tenaga atau mhm, karyawan kontraknya itu kan honorer musiman. iya. Kalau ada ini baru Kalau itu direkrut kan gitu. udah PT ya, PT PT dalam Garam hal ini itu, kan PT ya. ya, Kalau Jadi kalau kalau BUMN maksudnya itu, BUMN dan punya ya, cabang tuh ya. banyak sekali di Indonesia sebenarnya. Ya maksudnya kan Pusatnya di kalau itu Madura. udah BUMN, jadi kalau untuk para petani dan lain sebagainya kan tentu, walaupun mungkin bisa semuanya masuk ke PT, tapi belum tentu juga kan ada juga mungkin saja yang memproduksi Perseorangan. sendiri, Iya, industri kecil gitu ya. iya, Heeh, ya mudah-mudahan sih ini bisa memberi sedikit gambaran kepada kita juga, terutama mungkin di, iya, yang tinggal di daerah Jawa Timur ya, Jawa Timur, iya, iya, Madura Jawa gitu di Timur dan sana, Madura. bagaimana, kira-kira, iklimnya ke depan Iya, musimnya ya, musimnya akan seperti ini, ya iya, berarti kita akan basah ya, agak agak basah-basah. Biasanya kan juga iya, kita suka basah. alami, banjir itu di bulan Desember ya kalau Jakarta ya. Nah, nanti Iya, mungkin, ke depan kita harus coba lihat prediksi Jakarta DR gitu, maksudnya oke. Jakarta di bulan apa Bisa kira-kira ini akan tinggal banjir digeser aja lagi. lokasinya. Heeh. Kalau ini saya memperingatkan Jawa Timur mungkin akan ada potensi ekstrim di bulan Januari kalau lihat dari gambaran ini ya, karena merahnya itu ada di sini gitu ya. Ini yang patut diwaspadai Iya, sih, iya. saya kira gitu. Dan apa ya, ya, intinya sih Jawa Timur ini, biasanya kan kering. Nah, sekarang ini cenderung Mmm, basah, makanya kita menyebutnya bahwa mungkin udah memulai awal musim hujannya di dasarian kedua Oktober gitu ya. mmm, Untuk di wilayah Lamongan khususnya di bagian utara di Jawa mhm, Timur itu akan mhm, akan sudah mulai musim hujan di bulan Oktober dan ini, sama gitu, sama dengan, yang dikeluarkan oleh BMKG, jadi yang mengatakan Indonesia akan masuk musim hujan lebih awal, sekitar Oktober. Saya nggak tahu, kok kayak kayak ini ya, kita pernah bahas ini kan sebelumnya. iya, Jadi iya, jadi apakah terinspirasi dari situ? Sehingga mereka mengecek data-datanya kan, who knows iya, ya nggak? ya alhamdulillah dong, berarti kan kita sejalan ya, tidak Sejalan tidak sejalan. hoax ya, tidak hoax ataupun halu ya. Emangnya. Oke itu aja Cak, saya kira Cak. Mudah-mudahan Oke, bermanfaat. ya Gitu. di-close Saya dulu stop kali share. itunya apa, Iya, mhm. stop. Oke. Oke deh, jadi terima kasih, untuk informasinya, terutama Oke. bagi Anda ya yang berniat untuk, memproduksi garam sendiri, Atau terutama yang dekat merencanakan di trip depan bisa aja kan, atau ya kan? ya Perencanaan trip di merencanakan akhir trip ke daerah tahun. heeh, akan agak basah, jadi kalaupun yang ramah-ramah dengan yang basah-basah boleh dilakukan ya kan, pekerjaan apa namanya, trip-nya yang lebih lama, tapi karena mungkin masih pandemi juga kan, Iya, masih iya, terbatas ya kalau iya, jalan-jalan ya. Tapi apa yang bisa dimanfaatkan di rumah mungkin dalam musim hujan ini buat Anda yang ingin terinspirasi memproduksi jas hujan, payung, dan lain sebagainya oh itu iya akan sangat fashion ya, laku, iya oleh betul. siap-siap ya. Termasuk mungkin, jaket, APD yang juga tahan hujan, begitu. Itu kan bisa juga dipakai, bisa juga Inovasi, iya iya iya, perlu juga kayak kita kan mungkin berpikir gitu, bagaimana kalau ada coat ya kan, coat tapi dia, tidak panas, tapi dia bisa jadi nyaman, APD, kalau mhm, hujan bisa jadi tidak tembus air, begitu. Silakan ya Anda yang yang bergerak di melihat, bidang yang bisa fashion, melihat potensi ini ya, iya, mudah-mudahan ini bisa karena itu pasti akan cukup lama berlangsung, jadi karena kita musimnya juga hujan terus-menerus, jadi insya Allah akan selalu terpakai dari tahun ke tahun iya, begitu. Jadi betul. dia akan long lasting, ya nggak sih? Iya iya, sepakat sepakat. Iya, Oke mhm, oke. oke, Oke deh, terima makasih. kasih banyak Yo, atas sama. informasinya, itu dia update-an kita tentang musim dan cuaca.